welcome to Koi Koi Channel. Oke Lur, jadi ini malam Sabtu ya Mas? Betul Mbak. Oke, jadi malam ini kami lagi latihan rutin sekaligus mau wawancara nih sama perwakilan Angkatan 4. Sebelum itu pasti dulur-dulur penasaran siapa sih di sebelahku ini? Apalagi Sri Kandinya, mungkin ngeliatnya manis banget Masnya. Apanya manisnya? Oke, kita kenalan dulu ya Mas. Boleh Mbak. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, bisa kenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dani Putra. Biasa di sini dipanggil Mas Ilham. Dari Angkatan 4. Berarti di tempat latihan dipanggil Mas Ilham ya? Betul Mbak, dipanggil Mas Ilham. Jadi Mas, aku pengen nanya-nanya Mas seputar tentang Angkatan 4. Dari mana Mas bisa tahu tentang Praisa lah? Jadi Mas gimana tuh? Bisa masuk Praisa sampai pelatihan? Jadi pertanyaannya, kayak mana saya bisa mengikuti pra lah ya, mengetahui tentang PSAW itu bagaimana. Mungkin pertama kali saya mengikuti PSAW itu sekitar di tahun 2018. Itu awalnya saya pernah mengikuti PS yang lain sebelumnya, tapi saya juga di lain sisi mencari tahu nih PSAW itu bagaimana ataupun pencaksilat yang lain bagaimana. Nah, setelah saya mencari tahu, ternyata saya mempunyai tertarikan lah di PSAW. Datanglah ke tempat latihan PSAW pada saat itu. Dan saya pun langsung bertanya kepada saudara-saudara tua yang ada di latihan, dan alhamdulillah pas saat itu juga disambut baik oleh mas-masnya, dan mereka menceritakan sedikit banyaknya apa sih yang bakal akan saya dapatkan setelah saya mengikuti pra, dan sedikit sejarahnya PSAWTM, terutamanya di Ranting Piayu, cabang Batam. Nah, setelah saya mendengarkan cerita itu, dan saya pun merasa yakin bahwasanya saya kalau mengikuti pencaksilat Persaudaraan Inisiatif Winongo Tunas Muda, kayaknya saya akan mendapatkan kebaikan lah ke depannya. Jadi kan pencaksilat ini nggak hanya di bela diri aja, tapi ke akhlaknya yang lebih utama gitu. Apa yang bakal kita lakukan ke masyarakat gitu. Itu Mbak, sejarah pertama. Kalau dari pengaruh lingkungan Mas, dari luar atau teman, ada nggak teman dulu yang kenalin SHW? Kalau dulu saya di PS sebelumnya itu saya tahu PSAW itu pasti di saat pertandingan. Saya melihat PSAWTM itu kan. Saya penasaran. Ini kalau dulu pas di tahun 2018 mungkin PSAWTM Ranting Piayu cabang Batam ini belum terlalu seramai ini, belum terlalu berkembang. Dan saya hanya mengetahui lah beberapa mas-masnya yang ada di saat pertandingan. Nah, setelah itu ada beberapa saudara PSAWTM, kebetulan kawan saya juga, sedikit cerita bagaimana PSAWTM itu. Dan mereka cerita itu karena kemauan saya bertanya, karena rasa ingin tahu lah kayak mana sih latihannya, apa sih yang mereka dapatkan gitu Pak. Itu Mas latihan di Angkatan 4 tuh kemarin berapa tahun Mas? Sekitar hampir 2 tahun Pak. 2 tahun ya? Ya. 2 tahun baru kejar? Bukannya biasa 1 tahun aja langsung kejar gitu Mas? Kalau dulu Mbak, itu kebetulan kami itu kan masih mencari masa. Jadi kami harus mencari saudara agak lebih banyak mungkin, karena biar lebih rame lah yang ikut cari Batam gitu. Biar agak tersendak lah, agak 1 tahun lebih di sini. Mencari saudara bawaan lah ya Mas waktu pra? Ya, kalau di sini mencari bawaan itu bukan hanya sekedar kayak ngasih poster bahwasanya ayo ikut daftar, tidak. Tapi kita menerapkan apa yang mas-masnya sebelum dilakukan ke kami, kayak menjelaskan apa yang bakal didapat dan apa kayak mana latihannya dan bagaimana berkehidupan kalau kita udah mengikuti PSAWTM itu gitu Pak. Dulu di Mas ngebawa bawaan Mas berapa orang Mas? Kalau saya membawa sebenarnya bukan bawaan sih, kayaknya orang yang ingin belajar ke PSAWTM ataupun ingin menjadi saudara itu sekitar 5 orang, dan alhamdulillah sekarang udah menjadi saudara saya semua. Itu dari Angkatan 5 semua ya Mas? Angkatan 5 semua, dan Angkatan 6 ada juga 2 orang. Masih Masih berarti 7 orang ya? 7 orang. Berarti waktu Mas ikut latihan Angkatan 4 itu Mas, menurut Mas latihannya berat gak daripada PS sebelumnya atau lebih enak?
Nah, di PSAWTM ini cukup berbeda yang saya rasakan di latihan. Kenapa? Kalau mungkin dari saudara-saudara juga bisa memiliki pandangan latihan PSPS itu bagaimana yang lain dan PSAWTM bagaimana. Karena yang saya ketahui dari mas-mas sebelum saya mengikuti latihan tuh bahwasanya PSAWTM itu tidak tidak terlalu menekan untuk ke fisiknya, tapi lebih ke akhlak. Nah, jadi kalau pandangan saya untuk latihan PSAWTM itu kalau kita menjalankan dengan ikhlas itu tidak terasa berat. Kalau Mas ngelihat dari, mungkin ada Mas perbedaan. Mas pasti udah pernah ngelihat angkatan 3 latihan, Mas. Waktu angkatan 3 latihan sama angkatan 4 latihan, ada nggak perbedaan dari segi fisikannya atau dari segi materinya? Kalau menurut saya ya mungkin nggak jauh beda, Mbak, tapi itu tergantung masnya. Mungkin dari angkatan 3 yang agak berbeda tuh adalah di fisikannya, karena yang mengajarkan fisikan di angkatan 3 kebanyakan kan saudara tua. Kalau di kami yang mengajarkan tentang fisikan materi itu kebanyakan yang udah kejuaraan angkatan 1, 2, dan 3 begitu. Waktu latihan itu Mas, ada nggak mas-masnya yang paling Mas nggak suka itu ngelatihnya? Kayak berat banget dia ngajar, kayak kalau dia datang, aduh ada Mas ini pasti capek, ada nggak Mas? Sebenarnya ada, tapi nggak marah, nggak gondok ataupun apa, Mbak. Tapi itulah yang membuat mas-mas yang seperti itu yang bisa membuat kita selalu mengenang mas-masnya itu. Itu sebuah ciri khas lah. Pasti ada lah watak-watak mas-mas seperti itu, tapi kan tujuannya baik. Pasti di setiap apapun yang dilakukannya ke kita, pasti itu ada maksud dan tujuannya. Boleh disebutkan Mas nama masnya dia? Aduh. Kebetulan masnya itu lagi kerja, tapi takutnya ini sebenarnya masnya ini sangat baik lah. Kami udah lebih banyak mengajarkan kami baik ilmu keesaan ataupun ilmu tentang fisik ataupun materi. Itu ada Mas Rudi, walaupun memang sifatnya tegas dan keras, tapi itulah begitu apa yang di Mas Rudi mengajarkan ke kami, seperti inilah kami sekarang. Kalau misalnya nggak diajarkan seperti itu, mungkin kami nggak sesuai lah apa yang diajarkan oleh Sabinomo gitu. Berarti Mas Rudi nih yang punya sosok, menurut Mas Ilham, sosok tegas yang kalau datang, waduh ada Mas ini bakalan capek nih latihan gitu ya Mas? Oh enggak Mbak, bukan atau Mas ini enggak, malah kami senang. Wah, main difisikan malam hari ini. Kalau waktu latihan bareng angkatan 4 kemarin Mas, kalau untuk suka dukanya Mas sama saudara-saudaranya gimana? Kalau suka dukanya lumayan banyak, Mbak. Ya sukanya mungkin kebersamaan persaudaraannya sangat begitu erat. Semisal ada yang sakit satu, sakit semua. Semisal ada yang kena terpuruk semua, saling membantu lah, Mbak. Tapi kalau di dukanya mungkin ada beberapa saudara pas di angkatan 4 itu nggak bisa melaksanakan kecer karena dia keluar kota Batam melanjut pendidikan ataupun mungkin dia nggak diizinin orang tua. Nah dukanya mungkin seperti itu. Tapi kan masih bisa berkomunikasi. Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar komunikasi, masih sering kumpul juga, Pak. Kalau sekarang Mas kan udah pada kecer nih Mas angkatan 4, masih sering nggak sih Mas nongkrong bareng, ngobrol bareng gitu, bagi cerita? Kalau nongkrong bareng tuh sering, Mbak. Kemungkinan ya topik pembicaraannya pas ngumpul tuh ya mengingat masa lalu lah. Latihan seperti, weh aku kangen lah sama kayak gini Wak, latihannya Wak. Aku ingat loh ini pas kena pernapasan pingsan, aduh kentut nih. Itu jadi sebuah cerita lah buat kedepannya. Makanya kenapa mas-mas yang kami anggap tegas ataupun yang memang ngajar ini, karena itu yang bakal jadi kenangan kami ke depannya. Emang beneran sampai ada yang kentut-kentut ya Mas? Nah itu mungkin kemungkinan Mbak, ya kita belum makan sama masuk angin lah, itu nggak tahu Mbak. Oh kalau saya nggak lah Mbak. Oke, kalau Mas Ilham nggak pernah nih, kalau ada angkatan 4 yang ngerasa Mas Ilham pernah kentut Mas Target, komen aja di bawah ini. Nggak ada kan Lur. Oke Mas, sekarang kan di perasaannya udah ada 7 yang Mas angkatan. Ada 2 angkatan yang belum kejar. Pesan Mas untuk adik-adiknya ada nggak Mas? Kalau
Kalau pesan saya buat ke adik-adik yang mau menjadi saudara seasuhan, mungkin lebih giat lagi latihan dan tetap semangat. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan sekarang itu akan terbukti di saat kalian udah menjadi orang. Itu sih, karena kami juga udah merasakan. Karena sebelumnya pas kami latihan ini apa sih kayak ini, apa sih kayak ini. Ternyata yang kami rasakan itu ada yang pasti saat latihan sampai sekarang. Semangat aja. Kalau itu pesan-pesannya ya untuk adik-adik yang khususnya yang belum kejar. Nih, Mas juga punya adik-adik dari angkatan 5 nih Mas, yang udah kejar tapi masih di bawah tingkat Mas ya, nggak bisa dibilang. Ada nggak Mas pesan untuk angkatan 5 itu? Kalau pesan untuk angkatan 5, ini sebenarnya nggak ke angkatan 5 sih, ke semuanya lah, ke saudara-saudara seasuhan yang terutama di Ranting Jayu. Semoga persaudaraan kita semakin erat dan kebersamaan kita selalu terjaga, dan jangan sampailah kita meninggalkan saudara kita dalam keadaan apapun. Itu sih. Oke Lur, jadi pesan dari Mas Ilham tadi, semoga persaudaraan kita terutama saudara seasuhan untuk mempererat tali silaturahmi dan jangan meninggalkan saudara dalam keadaan apapun. Oke Lur, mungkin cukup sekian ya Mas wawancara. Sekian atau Mas ada mau cerita lagi nih Mas tentang angkatan 4? Boleh. Kalau cerita angkatan 4 ya mungkin ya gimana ya Mbak, kalau sedikit cerita lah. Dulu di angkatan 4 itu yang hanya sekitar 6 orang 5 orang, dan alhamdulillah kami yang di angkatan 4 mengikuti kecerad itu sampai 23 orang. Alhamdulillahnya, karena kami saling merangkul, saling mengajak, saling menyemangati, walaupun dulu ada banyak kendala ataupun banyak cobaan lah di angkatan 4 tuh, kayak contoh pendanaan nggak ada ataupun mungkin semangatnya tiba-tiba hilang. Nah itu gimana caranya kita merangkul mereka, dan itulah kenapa kita meninggalkan saudara, karena di pra sendiri itu udah diajarkan gitu. Karena di pra ini banyak ilmu yang bakal bisa kita terapkan saat ini. Oke. Jadi Mas dulu kan waktu kecer tuh juga butuh dana nih buat kecer Mas. Dari angkatan-angkatan sebelumnya punya cerita menarik nih, jual barang, gadai motor, jual sepatu. Kalau dari angkatan Mas sendiri gimana Mas? Ada nggak yang jual-jual kayak gitu? Ini angkatan 4 kayaknya lain sendiri nih ceritanya. Jadi di angkatan 4 sendiri itu, kalau saya sendiri saya bekerja karena posisi saya sekarang kan kuliah. Nah, untuk mencari uang ikut kejar, karena prinsip kami di angkatan 4 itu kami kebanyakan tidak mau minta ke orang tua. Karena apa? Kami ingin membuktikanlah ke orang tua bahwasanya kami bisa. Ini untuk diri kami sendiri dan untuk keluarga. Jadi kami cari sendiri upaya gimana. Dan kalau saya sendiri kerja di pasar dan ada di angkatan 4 itu sampai menjual anjing. Kami ada anjing perkebunan, dan kebetulan perkebunan itu milik di angkatan 4. Kami jual anjing yang jaga di perkebunan itu. Dan alhamdulillah kami bagi-bagi ke angkatan 4 yang merasakan kekurangan dana gitu Mbak. Menjual anjing yang paling mantap itu menjual anjing. Konten. Lur, lihat Lur, bagi yang nonton mungkin ini pengalaman menarik di mana orang mau kejar, mau cari ilmu sampai bela-belain jual beberapa ekor anjing, ya 1 ekor anjing. 2 ekor Mbak. 2 ekor anjing. Pokoknya menarik banget sih dari angkatan 4 ini. Terus sampai ada yang rela jadi kuli pasar nih, kayak Mas Ilham ngangkat sayur, tapi tetap jaga ini ya Mas, fisiknya, Iya. latihan. Itu aja Mas kalau dari cerita angkatan 4. Ya mungkin dari angkatan 4 sih gitu aja Mbak. Karena kan enggak saya sendiri kan banyak, tapi setiap orang masih beda ceritanya. Makasih ya Mas Ilham atas Mbak, waktunya udah wawancara sama kami. Kalau gitu Lur, terima kasih udah nonton Koi Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Koi Channel. Subscribe. Dadah. Udah.